Tepat di belakang kita sekarang ada sosok hitam tinggi besar. Pohon ini goyang. Yang ini enggak ya? Dia meninggal karena kena santet. Alda! Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Sebuah ekowisata yang menawarkan keindahan alam yang bercampur dengan budidaya tanaman mangrove. Kawasan ekowisata Mangrove Peak memiliki luas 95,5 hektar yang terbagi menjadi 4 kawasan. Dikarenakan terbelah oleh jalur hijau jalan tol yang ada, namun satu-satunya kawasan yang dibuka untuk umum hanyalah di area ini saja. Kalau masuk pembangunan wisata ini ya sekitar tahun 2000-an lah. Mulai digarap dijadiin hutan kota itu. Pada waktu dulunya itu dia aslinya sini nih tambak, kayak empang-empang rawa gitu. Seakan tak mampu melepaskan kesan angker dan mencekam yang ada. Segudang cerita akan keberadaan sosok makhluk tak kasat mata menyelubung area ini. Selaras dengan larangan adanya aktivitas pengunjung saat menjelang malam. Mulai dari sosok hitam nan besar yang disinyalir menghuni pada sebuah pohon dengan bentuk tak biasa. Karena menjulang dan tak mampu ditebang sehingga dibuatkan jalan setapak untuk memutar. Nah ceritanya saya patroli sendiri. Nah saya kan belum tahu lah daerah sini ya, cuma saya numpang-numpang. Nah pas baliknya itu, itu saya ditemenin sama ada pengunjung orang gagu, dia juga indigo juga. Begitu dia datang masuk ke wilayah Gazebo Tengah. Katanya ada cewek, tangannya panjang, rambutnya gunpai gitu. Tak hanya itu saja, hadirnya peristiwa kelam akan temuan mayat seorang laki-laki yang disinyalir dibuang dari pinggir jalan tol ini ikut serta mewarnai keangkeran area ini. Setelah pagi gempar ditemukan sosok mayat laki-laki. Itu emang jelas-jelas dibuang dari atas mobil gitu. Sama yang di jembatan itu model kayak setan merah. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak sisi lain dari keindahan ekowisata mangrove yang tak membiarkan area wisata ini sepi saat malam menjelang? Oke, Rudy, kita udah sampai nih di ekowisata mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk. Kita masuk aja karena aku juga udah janjian sama penjaga di sini namanya Pak Jo. Yuk, Rudy. Penelusuran pun kami mulai dengan memasuki gerbang area hutan mangrove. Ini kita mulai masuk ke dalam mangrove-nya. Bisa dilihat kiri kanan ini udah banyak banget pohon-pohon yang sangat tinggi, dan kalau suaranya berisik pemirsa ini memang karena letaknya itu sangat dekat dengan pinggir tol ya Rudy ya. Ini adalah jalan. Rudy merasakan sosok astral yang Kenapa, Rudy? melintas. Tiba-tiba ada sekelebat bau amis. Ini baru masuk loh. Ada sosok makhluk yang tadi melintas di dekat kita. Dan kemudian udah pergi entah kemana, dia baunya amis. Karena dia itu makan ikan. Oh, ini dia tadi dari sana Ruth, langsung kayak nyebrang gitu. Tiba-tiba tadi dia bukan, tadi dari arah sana ke sini, terus kemudian hilang entah kemana. Udah hilang ya? Ya udah deh, kita lanjut aja atau lanjut aja ya? Belum lama kami berbincang, Rudy merasakan adanya sosok astral yang muncul mendekat. Apa? Ada sesuatu Nat di sana. Ada
sesosok makhluk astral yang tiba-tiba muncul. Saya mau coba mendekat. Aman, Ruth. Gak apa-apa, Ruth. Permisi ya. Kenapa, Ruth? Misi. Dia di dekat sini. Nah, dia di sini. Aku. Sosoknya dia ini mirip petani. Jadi dia itu memakai pakaian kayak putih lusuh, terus dia memegang tongkat dan pakai topi itu topi caping. Topi caping itu kayak topi bambu. Kenapa dia di sini, Ruth? Di mangrove ini? Sebentar, Nat. Namanya siapa? Ramen. Ramen namanya. Ramen. Jadi si kakek ini biasa dipanggil Kong Ramen. Kong Ramen. Berarti ada juga manusia yang bisa lihat kamu. Ada. Jadi ada pengunjung yang bisa lihat dia dan kemudian berkenalan dan dia juga pengunjung yang bisa lihat itu memanggil dia itu Kong Ramen. Oh, jadi memang dia juga suka menampakkan dirinya ke pengunjung tempat ini. Terus, tapi dia suka ngegangguin orang-orang yang datang ke sini nggak, Ruth? Gak cuma pengunjung, tapi juga petugas-petugas di sini. Itu ada juga yang pernah melihat sosok dia. Ketika dia duduk di area jembatan ya persis kayak orang apa sih patani aja gitu yang pakai topi caping gitu ya kan, duduk, dia bawa tongkat gitu. Dan dia itu bawa gerombolan musang apa anjing air itu. Banyak jumlahnya. Dan apa nih? Dia memperingatkan sesuatu, Nat. Hati-hati, ada makhluk jahil di sini. Ada makhluk jahat juga di sini. Dan dia juga kesal karena pernah ada orang buang sial. Oke, dia udah berapa lama, Ruth, di sini, Ruth? Sudah berapa lama di sini? Oh, dia bilang sudah lama. Dan bisa dibilang dia ini adalah sesepuh di sini. Dan Nat, tahu nggak? Dia itu bisa kayak semacam memerintahkan binatang-binatang rawa yang ada di sini. Kayak berang-berang, musang, pokoknya yang di rawa-rawa ini. Jadi dia punya ini ya, seperti kekuatan untuk bisa memerintahkan binatang-binatang yang ada juga di sini. Tapi maksudnya apa, Ruth? Tujuannya seperti itu apa? Emang cuma karena dia bisa berkomunikasi, tapi nggak ada niat untuk jahat ke manusia kan? Mungkin gini ya, pada suatu hari ada manusia yang dia nggak senengin. Kemudian dia memerintahkan berang-berang untuk gigit manusia itu. Mungkin, semacam gitulah. Dia berpesan supaya kita tuh jangan macam-macam di tempat ini. Selalu jaga lingkungan sini, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori dan lain-lain. Ya pesennya ya jangan sembrono, ibarat kata jaga tata krama, sopan santun. Kalau berkunjung ya yang sopan, yang baik ya, terutama ya ada permisi gitu. Oke. Kong Ramen mundur. Dia terbang mundur ke arah sana. Mana, Ruth, sana? Ya sudahlah, dia udah jauh. Ya udah deh, kalau gitu kita coba melakukan penelusuran lebih dalam lagi ya. Sebentar, Kenapa? ada sesuatu. Ada Ada sosok apa lagi? yang Entah apa yang dirasakan Rudi, kami pun berlari seolah mengejar sosok yang dirasakan Rudi.
Cepat sekali dia lari. Apa sosoknya kayak gimana? Jadi gini, Nat. Tadi waktu saya berangkat mau syuting ke sini, Mm-mm. itu ada sosok yang ngikuti saya. Jadi kayak semacam saya naik mobil dan dia kayak larinya itu kayak loncat-loncat gitu Oh. di samping mobil saya dan kemudian menghilang. Nah, barusan dia muncul lagi dan dia waktu saya kejar dia lari ke arah sana. Larinya itu loncat, Nat, cepat sekali. Sosoknya itu hitam. Loncat. Jadi menurut kamu bisa jadi sosok yang loncat tadi adalah sosok yang ngikutin kamu selama perjalanan. Bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Dia sudah jauh, Nat. Ya udah, Rut. Mau lihat lagi di sana. Kami pun melanjutkan penelusuran melewati jembatan hutan mangrove yang lebat. Tak memerlukan waktu lama setelah keluar dari hutan mangrove, Rudi kembali merasakan sesuatu dari atas pepohonan yang cukup lebat di sepanjang sesuatu, jalan ada di- setapak. Ada di pohon, Nat. Saya merasakan sesuatu, dia bergerak loncat di atas. Di atas pohon sana. Dan ini bentuknya seperti binatang. Dia tadi lari ke arah sini. Kita semakin dekat dengan dia. Wah, semakin dekat. Ini kayaknya kita semakin mendekat ke danau deh. Di depan kita tuh ada perairan. Ya, kayaknya ini danaunya. Duh, Rut. Di mana sosok itu, Rut? Ya. Sohibul Bayang. Dia di atas sana. Dia ngapain di situ, Rut? Ada sesosok binatang. Dia itu aneh banget. Dia bentuknya seperti monyet. Tapi dia warnanya hitam putih dan ekornya ada 3. Ini kayak siluman gitu dong, Rut. Lihat ini pohonnya goyang. Ini pohon ini goyang. Kayak ini enggak ya? Dia loncat ke sana. Nah, dia loncat di antara 2 pohon ini. Makanya ini pohonnya goyang-goyang yang 2 ini. Yang lain nggak ada yang gerak kan? Cuman ini sama ini ya. Dia loncat ke sana. Tak ingin melewati sosok siluman tersebut, kami pun mengejar sosok tersebut untuk menguak informasi yang ada akan keberadaan tempat ini. Rut, bisa kamu panggil? Hati-hati. Ada yang punya buah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada deh. Nggak ada yang punya buah. Sini, nanti dikasih buah. Nah, ini dia. Dia turun. Halo. Di samping saya. Nah. Saya pegang kepalanya. Dia ini monyet yang bisa bicara. Siapa nama kamu?
Dia itu biasa disebut sama orang-orang yang melihat dia, orang-orang di sini yang punya kekuatan supranatural yang bisa lihat dia, dan juga orang-orang entah dari mana itu disebut dia disebut si kondor. Kalau monyet kan kayak ada rajanya lah gitu. Namanya kondor biasanya dipanggilnya. Namanya kondor. Iya, kondor. Tapi ini bukan nama asli, Nat. Kayak Dia nggak mau kasih tahu nama asli dia. Karena nanti kalau orang yang sakti itu kalau nyebut nama dia, itu bisa manggil dia, bisa narik dia dari manapun. jadi makanya dia ngasih tahu nama samarannya aja gitu ya. Dia ini perutnya ini gendut, gede, besar sampai ke tanah. Mungkin itu kenapa dia disebut si kondor. Tingginya semana, Ruth? Lebih besar daripada monyet pada umumnya. Cuma dia kan punya 3 buntut. Ya, ada 3 ekornya. Ada 3 ekornya. Terus dia di sini ngapain, Ruth? Oh, gitu. Aneh tapi nyata. Di sini, tempat ini ada banyak monyet-monyet berkeliaran. Nah, monyet-monyet itu dia yang jaga, dia yang ngetuain. Jadi monyet-monyet itu patuh sama dia. Bisa dibilang kayak semacam memuja dia. Ruth, tunggu dulu. Ini kok kayak tanamannya bergerak sendiri yang ini ya? Ya, itu perbuatan kamu ya. Yang ini gerak sendiri, yang lain enggak, yang lain diem. Oh, jadi gini Nat, dia tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini dan tiba-tiba ini pohon ini bergerak. Dia cuma ngerjain tim kita aja, nakut-nakutin tim kita aja. Jadi misalnya nih monyet itu monyet yang kasat mata ya, yang bisa dilihat mata. Jadi betul-betul monyet binatang. Dia kasih ilmu, jadi kalau misalnya ada yang jahilin itu monyet, misalnya ada yang ngejar monyet itu bisa lari cepat dan langsung menghilang. Bahkan ditangkap jadi susah gitu, kayak susah ditangkap. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang jahil, pengunjung jahil yang melempari monyet itu dengan batu kayak gitu, itu batunya tuh kayak nggak bisa menyentuh si monyet itu. Oh, dia Entah jadi jadi kayak kebal, entah jadi itu batunya meleset, pokoknya ada aja hal yang aneh. Monyet-monyet sini yang ada mitosnya juga, soalnya saya pernah nyambit pakai batu, namanya disambit itu kena muka itu pasti sobek, berdarah ya kan, sama sekali enggak. Tapi sosok dia ini, Dia loncat ke situ. sosok dia ini sosok yang tadi kamu lihat bukan yang kamu bilang sekelebat pas kita ada di jembatan. Sekelebatnya sih, kalau dilihat dari bentuknya sepintas sih mirip. Jangan-jangan Berarti dia dia gitu ini. ya. Ini dia yang suka jahil usil tuh dia, maksudnya penunggu di sini. Dia sih ada jahil juga kadang-kadang. Dia itu misalnya gini, pengunjung naruh sesuatu di sini, di sekitar sini. Barang-barangnya. Entah barang apa gitu kan. Dengan sekejap itu barang hilang. Terus nanti tiba-tiba muncul lagi di tempat itu lagi. Seolah kayak yang itu di benda itu kayak diumpetin sesuatu gitu kan. Tiba-tiba muncul lagi. Ini kerjaannya dia nih. Ya udahlah, kita tinggalin aja dia. Oke. Saya masih penasaran dengan suasana di sana. Ya, aku pengen kasih tahu kamu sesuatu juga. Sembari kita kesana aja dulu ya. Yuk. Penelusuran pun berlanjut dan mengarah ke area belakang. Ada sesuatu di sana. Ada hitam-hitam bergerak. Kami pun bergegas ke titik yang mana disinyalir memiliki energi yang kuat dirasakan Rudi, hingga sebuah pohon dengan bentuk yang aneh terlihat seolah menghalangi jalan kami. Ini apa ya? Kok pohonnya beda sendiri ya? Melintang. Oh, ini pohon yang dimaksud, Ruth.
aku sempat dengar tentang pohon ini. Pohon ini menyentuh tanah. Ini kayaknya pohon satu-satunya yang paling beda bentuknya. Ada apa di sini, Ruth? Tepat di belakang kita sekarang ada sosok hitam tinggi besar. Di situ. Seluruh badannya berambut hitam dan rambut kepalanya itu panjang segini. Dia bertaring dan liurnya menetes. Itu yang sosok yang hitam tinggi gede itu ya di situ. Ada dekat situ soalnya. Kalau emang dia mau nongolin ya kayak gitu. Liatin matanya dulu, gede kayak mau gimana sih? Merah warnanya. Ini emang singgasananya dia di atas pohon ini. Kamu ini siapa? Hei. Dia penunggu pohon ini. Dia memang tinggal di pohon ini. Apa yang dia lakuin di sini, Ruth? Ia beraktivitas selayaknya penghuni benda atau pohon lain. Jadi dia memang area dia itu bergeraknya sekitar pohon ini. Ini mungkin alasan kenapa pohon ini nggak ditebang kali ya, Ruth. Karena ini sebetulnya kalau dilihat dari posisinya tuh ngalangin jalan. Dan padahal ada jalan di sini. Tapi ini nggak ditebang. Kenapa ya? Apa karena dia? Tadi saya tanya seperti itu. Dia bilang apa? Nggak boleh. Dia benar-benar nggak mau. Sangat keberatan kalau pohon ini dipotong. Dia bisa marah, Ruth, kalau pohon ini ditebang. Wah, marah sekali. Kamu kalau misalnya rumah kamu dihancurin orang gimana rasanya? Marah sih, dia juga gitu ya. Terus Ruth, dia suka gangguin wisatawan yang kesini nggak, orang-orang yang pengen ngeliat mangrove ini? Dia ini biasa kuat di malam hari. Jadi kalau misalnya pagi, siang, sore, itu pengunjung itu nggak terlalu merasakan kehadirannya dia. Kecuali untuk beberapa orang aja yang memang dasarnya sensitif. Tapi kalau malam hari, eksistensi dia itu sangat terasa menurut saya. Kemudian mayatnya dibuang oleh anaknya sendiri. Dia ini biasa kuat di malam hari. Jadi kalau misalnya pagi, siang, sore, itu pengunjung itu nggak terlalu merasakan kehadirannya dia. Kecuali untuk beberapa orang aja yang memang dasarnya sensitif. Tapi kalau malam hari, eksistensi dia itu sangat terasa menurut saya. Jadi nggak cuma orang yang paham tentang dunia supranatural aja, bahkan orang biasa aja agak-agak merinding. Ada rasa takut, rasa was-was, rasa merinding kalau lewat sini. Dia bilang, ini juga adalah sebuah jalur atau portal untuk ke suatu tempat di alam gaib. Makanya ini juga nggak boleh ditebang, nggak boleh dipotong. Menurut mitos orang sini sih pada dulunya itu kayak suatu gerbang ataupun pintu. Menurut orang sini tuh diyakini bahwa itu tuh pintu keluar masuknya ke alam sana lah, alam yang astral gitu. Oh, ini alasannya. Tapi orang kalau lewat bawah sini boleh nggak, Ruth? Ya nggak apa-apa, tapi kan ada jalur dari sana. Makanya yang digunakan, ini kayaknya jalur yang dibangun ya. Itu aku ngeliat kayaknya semennya belum terlalu lama. Akhirnya dibangun untuk jadi jalan lain gitu, supaya orang bisa menghindari pohon ini. Nah tapi Ruth, menurut para penjaga mangrove ini, mereka itu kan sering dapat gangguan.
gangguan di malam hari khususnya. Ini dia makhluk yang suka gangguin penjaga-penjaga di sini dong. Iya. Dia ngaku memang dia juga kadang suka jahilin petugas, terutama petugas yang lewat sini. Dan dia yang paling berkuasa, Ruth. Bisa dibilang salah satu yang terkuat, tapi bukan yang paling kuat. Ruth, tapi kalau aku lihat pohon ini kan udah besar banget ya. Pasti usianya juga udah tua. Nah, makhluk yang ada di sini usianya berapa? Dia bilang dia itu memang umurnya ini sudah lama, sudah ratusan tahun. Bahkan sebelum adanya pohon ini. Jadi pohon ini sama dia itu tuan dia. Dan sebelum ada pohon ini, dia tinggalnya bukan di sini, di tempat lain. Tapi dia bilang gini, ada sesuatu yang bikin dia suka tempat ini semenjak suatu kejadian. Ada suatu kejadian yang bikin dia makin suka sama tempat ini. Makin bikin dia ganas. Oh, jadi ada alasan lain yang bikin dia lebih beringas, lebih ganas lagi. Apa? Tapi apa, Ruth? Kejadian bisa kamu tanyain nggak? Dia bilang ada sesuatu yang dibuang. Ada sesuatu yang dibuang. Dia bilang kayak gitu. Iya. Buang apa? Di mana? Apa yang dibuang? Dia bilang cari tahu aja sendiri. Dia nggak mau kasih tahu kita sama sekali. Dia nggak mau kasih tahu. Bisa kita cari tahu di tempat lain nggak, Ruth, yang mungkin kita bisa gali lagi informasinya. Kalau gitu kita lanjut ke sana. Tapi nggak apa-apa ya, kita Lewat tempat itu, lewat jalan itu mungkin. Oke, ya lewat situ aja deh. Aku juga nggak berani lewat sini. Teka-teki perjalanan mulai terkuak. Kami pun melanjutkan penelusuran dengan beberapa informasi yang didapat guna menuntaskan rasa tanya akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di tempat ini. Sana. Ke arah sana. Licin. Hati-hati licin. Kenapa? Di sebelah sana ada sosok laki-laki, itu kulitnya lebam-lebam. Di sebelah sana. Di pinggir itu, Ruth, di pinggir jalan itu. Iya. Ruth, ini yang sebetulnya aku mau ceritain ke kamu karena aku sempat dengar ada informasi tentang pernah dibuangnya mayat laki-laki di pinggir tol. Apa bener itu tempatnya, Ruth? Kamu siapa? Dia dibuang. Dibuang kenapa? Dia meninggal karena kena santet. Astagfirullahaladzim. Dia meninggal karena kena santet, terus mayatnya Kemudian dibuang. mayatnya dibuang oleh anaknya sendiri. Astaga. Dia ini, Nat, Ya. kulitnya itu bercak-bercak, lebam-lebam, kemudian sampai ngeluarin darah gitu. Makanya dia alasannya anaknya nggak mau ambil, Ruth, malah ngebuang dia di pinggir tol gini.
Dia menduga katanya keluarga jauh yang menyerang dia seperti itu, dan anaknya itu kayak malu dengan dia, keadaan dia, dan akhirnya ya udah dibuang di sini. Mungkin pemirsa juga pernah mendengar kisah-kisah orang kayak nyantet orang lain, tapi ini cukup tega sih Ruth, karena adalah keluarganya, bagian dari keluarga yang bikin dia kayak gini. Dan lebih ironisnya lagi adalah mayatnya justru dibuang, ditelantarkan di sini oleh anaknya sendiri. Itu di samping tol 7 tahunan yang lalu kayaknya. Itu emang jelas-jelas dibuang dari atas mobil gitu. Terus dia ini gimana Ruth? Maksud aku, apakah ada kemarahan dari diri dia saat ini? Dia dibilang marah, tapi dia itu ya mau gimana lagi. Akhirnya dia jalan-jalan di sekitar jalan tol ini. Oh, dia suka, tunggu, kan mayatnya dibuang di pinggir tol di bawah situ, tapi dia juga suka ke atas jalan itu, maksud kamu? Iya, jadi si Korinnya ini memang suka jalan-jalan di sekitar tol. Heeh. Suka nampakin juga nggak Ruth ke para pengemudi di jalan tol itu? Bukan nampakin, Nat, tapi kayak semacam ada beberapa orang yang bisa melihat dia. Anda bisa diam nggak? Kenapa Ruth? Saya lagi jelasin ini, tiba-tiba ada yang mengganggu saya di sebelah sana. Dia tuh goyang-goyang kan? Daunnya kok goyang sendiri gitu ya? Lu jangan ganggu. Jadi ada yang mengganggu konsentrasi saya, kemudian dia kayak goyang-goyang memprovokasi saya. Dia udah pergi. Tadi di situ pohonnya goyang-goyang. Oke, maaf Nat, tadi saya ke-distract sama yang itu. Terus gimana Ruth? Dia suka nampakin diri ke para pengendara yang ada di jalan tol, atau maksudnya apa? Suka jalan-jalan di tol tadi kamu bilang? Iya, jadi ada beberapa yang bisa melihat makhluk astral itu nggak sengaja kelihatan dia, nampak dia. Dia melintas, nyebrang, kadang juga berdiri di tengah-tengah jalan, kadang juga jalan di pinggir, dan lain sebagainya. Sekarang dia di mana Ruth? Di sana? Di kolong. Udah jalan ke kolong dia. Dia suka rindu nggak ya sama mungkin keluarganya yang lain yang semasa hidupnya perhatian mungkin sama dia? Iya. Ada rasa rindu dan ada rasa miris juga. Iya. Oke Ruth, sekarang aku jadi tahu ya tentang kebenaran dari berita yang sempat aku baca itu Ruth, tentang pembuangan mayat yang ada di sini. Dan ternyata kisah di balik itu benar-benar ironis sekali menurut aku. Nah, sekarang kita udah lihat beberapa spot yang ada di dalam mangrove ini. Kamu bisa kasih tahu aku nggak Ruth, spot yang paling cocok untuk uji berani malam hari ini di mana? Ayo ikut saya. Jadi di mana Ruth lokasi untuk uji berani? Di sini. Di sini. Kamu yakin Ruth? Iya. Kenapa? Karena si hitam itu memang suka menunjukkan eksistensinya di sini, dan juga di sekitar sini itu juga ada makhluk-makhluk lain. Oke, jadi menurut kamu ini tempat yang tepat untuk uji berani ya? Iya. Oke, dan tapi makhluk itu masih ada di sini, Ruth. Masih. Di mana dia sekarang? Di atas sana. Kalau si sahabat uji berani ini beruntung, dia bisa menyaksikan langsung si hitam besar ini. Oke, karena dia juga masih ada di sini ya, Ruth ya? Iya. Ya udah kalau gitu mendingan sekarang kita langsung jalan aja ke sana, sekalian kita jemput sahabat uji berani ya. Yuk.
Uji berani malam ini akan berada di lokasi pohon dengan bentuk aneh yang menjulang ke bawah dan disinyalir sebagai gerbang gaib. Oke, baik. Saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Alda, Alda. Usianya berapa? 19. 19 tahun. Alda saat ini pekerjaannya apa? Saya mahasiswi. Mahasiswi ya? Baik. Alda, kamu pernah nggak mengalami sebuah pengalaman mistis sebelumnya? Pernah. Pernah. Boleh diceritakan sedikit kepada kami? Saya lebih sering untuk melihat sosok ya, melihat wujud dari sosok mereka di sekitar. Di sekitar? Di rumah kamu atau di lingkungan sekitar aja? Di tempat di mana saya berada. Gitu. Oke, jadi pernah melihat sosok ya sebelumnya ya? Oke. Nah, sekarang kamu akan dipasangkan terlebih dahulu kelengkapannya. Setelah itu saya dan Rudy akan langsung mengantarkan kamu ke lokasi uji berani ya. Baik. Oke, sebelah sini silakan. Pelan-pelan. Ya, ikutin arahan saya, belok kiri sedikit. Nah, Alda, sekarang kita sudah sampai di lokasi uji berani. Di sini kami akan memberikan Alda satu buah lilin untuk penerangan. Sampingnya ada korek, dan kalau lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya kembali. Lilinnya baru saja ditaruh sama Rudy di belakang kamu, dan tolong jangan dipindahkan kemana-mana. Setelah itu, kami juga akan memberikan kamu satu buah lonceng. Ini bisa kamu bunyikan ketika kamu udah nggak kuat, kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan. Dan saya dan Rudy akan langsung menjemput kamu ke sini. Saya ingin nanya, kamu udah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Yakin ya? Ya. Oke, jangan dilepas dulu menutup matanya. Kami akan pergi. Baik. Selamat beruji berani, Alda. Baik pemirsa, ini adalah Alda, sahabat uji berani yang baru saja membuka penutup matanya. Ada yang ketawa. Maaf, saya Baru nggak ganggu. detik-detik awal ya. Ini baru banget dia Saya buka tidak ada niat mata, jahat sih. buka penutup mata, dan dia sudah diketawain. Ada yang lempar batu. Astagfirullahaladzim. Ada sosok di depan saya. Aduh Tuhan. Seperti ada yang jalan ke arah saya. Ini dia kayak takut ya, Ruth. Setelah dia bilang dia ngeliat sosok di kanan, dia kayak mencoba menghindari. Nah ini lagi-lagi. Nah ini dia nih sebelah kiri dan juga belakang dia ini ada yang mendekat. Pas banget bener Ruth, dia baru aja bilang mendekat.
ada sosok lumayan besar sedang memperhatikan saya. Ini sosok si hitam tadi yang kita bahas. Saya nggak ganggu. Maaf, saya nggak ganggu. Saya minta izin. Ada langkah kaki yang mendekat. Astagfirullahaladzim. Makin rame. Ya Allah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Maaf. Minta maaf, saya minta maaf. Saya nggak ganggu di sini. Pundaknya memang ini disentuh Saya minta izin. sama si hitam besar. Dia mau ngapain dok? Pengen cuma menunjukkan Dia cuma nyentuh aja, bisa tahu bahwa dia di situ atau emang cuma niatnya pengen nyentuh aja? cuma nyentuh aja sebenarnya. Tapi yang dirasakan si sahabat uji berani berat di pundak. Astagfirullah. Maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta izin di sini. Bro, dia mulai megang telinganya nih. Dia Dia mulai kayak merasa ada gini, bisikan-bisikan semacam ancaman-ancaman. Jadi sebenarnya bisikan-bisikan tapi dia merasa kayak itu ancaman. Jadi dia menutup telinga. Padahal kalau suara yang seperti ini itu merasuk di pikirannya bukan di lewat telinganya. Jadi walaupun telinganya ditutup ya sia-sia. Besar banget, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf banget, minta maaf. Maaf, saya nggak ganggu. Allah Akbar. Astagfirullah. Dari melihat ke beberapa titik nih. Kita mau nutup telinganya tapi nih. Astagfirullah. Dia Banyak memang bisikan mendengar Suruh bisikan-bisikan gaib, ke air. suruh ngajak ke air. Ya dia nggak bisa menghalau itu Ini karena ini dia suara- diajak ya. iya suaranya itu bukan dari telinga tapi dari pikirannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Maaf, aku nggak ganggu. Permisi. Permisi. Saya nggak ganggu. Kayak udah. Yuk, udah nggak kuat. Ini gede banget, astagfirullahaladzim, gede banget. Kasihan. Dia nggak berdiri loh. Alda. Iya, Alda. Iya. Alda. Aldi. Alda. Ada? Alda. Nggak apa-apa? Yuk berdiri yuk pelan-pelan. Nggak apa-apa? Yuk. Napas dulu. Napas dulu. Kamu pernah kerasukan sebelumnya? Pernah. Oke. Udah boleh ngobrol sedikit ya, Alda ya?
dari awal kita ngelihat kamu ngalamin banyak sekali gangguan di daerah sini, mungkin bisa diceritain lagi perasaan kamu gimana dan apa aja yang kamu alamin. Yang pertama banyak yang kayak ngelempar batu ke arah saya gitu. Dari arah Apalagi mana? dari arah air, dari arah sana. Oke, terus? Terus yang di depan di atas pohon itu yang dari tadi mau maju terus, itu yang bikin saya panik itu. Dia lari ke arah saya. Sosoknya hitam yang kamu lihat. Tapi besar badan. Oke. Pohonnya. Terus apa lagi, Alda? Sama ini yang dari tadi mau masuk terus di pohon ini. Emang dia duduk di situ terus dari tadi, yang ketawa. Ketawa. Oh, yang kamu ketawa. dengar suara ketawa itu juga Iya, dari dia- pohon. Dan dia mencoba ini ya, Iya. nyentuh kamu. Kamu rasanya apa? Kayak disentuh? Kayak dipegang, dicengkram di belakang sini ya. Kayak dicengkram. Sama ada bisikan. Iya, kamu banyak ini ya, Iya. nutup telinga kamu tadi ya. Seperti mengajak ke air. Untuk ke air. Oke. Yaudah, yang penting kamu tenangin diri kamu dulu, Alda. Terima kasih kamu udah mencoba berani ya di tempat ini, menunjukkan keberanian kamu di uji berani kali ini. Dan kalau gitu sekarang mendingan, karena di sini sepertinya udah nggak terlalu kondusif, mendingan kita ajak kamu ke tempat yang lebih aman aja ya. Yuk, yuk, ke sana. Penelusuran kami malam ini membenarkan sisi lain yang mencekam dari tempat wisata ini saat malam. Hingga mereka yang tak kasat mata beberapa kali mencoba merasuki sahabat uji berani. Semua ini memperkuat larangan aktivitas malam bagi pengunjung yang ada, seolah menghindari gangguan dari mereka yang tak kasat mata, yang sejatinya sudah ada jauh sebelum tempat wisata ini ada. Tinggal bagaimana caranya kita mampu hidup berdampingan di alam yang berbeda.